Ujang ke kebun dulu ya. Tuh itu Mang Ujang tuh. Set. Ya. Sekarang sendiri ya ke kebun dengan perlengkapan dari yang dibawa gitu. Masih sama jalannya dan kita ngeliat rumah orang Sunda. Seret. Ya, masih tetap sama ya ini alurnya, cuman sekarang itu lebih menuju ke kebun salak gitu. Jadi nanti ada sedikit cagak, namanya cagak itu bahasa Indonesia ya, gak tahu, silahkan dicari aja ya alur. Ini gak akan dimatiin kok. Jadi bakalan jalan menuju ke tempat rest areanya gitu. Jadi kalau Gastrotourism Academy di situ tuh, ekogastronomianya di situ. Di dekat kebun mahoni. Jadi nanti ini tujuannya akan ke kebun salak ya. Itu makanya ini perlengkapannya udah komplit. Jadi mulai dari perbekalan konsumsi, terus perbekalan alat-alat yang memang dibutuhkan untuk datang ke kebun salak. Salah satunya ada duduku ya, terus ada berbagai perkakas. Kalau individu sih cuman bawa gunting, pisau atau bedog ya. Kalau orang Sunda mah bilangnya bedog, pisau. Kalau untuk perkakas perkebunan itu lebih kepada bedog. Ya, ini sudah masuk ke kawasan mahoni nih, mahoni jati ya. Tapi di pinggir-pinggirnya memang ada kebun salak. Oke. Nah, ada beberapa tips kalau misalkan mau ke hutan sendirian. Itu bisa pakai warna-warna yang cerah ya, seperti yang saya gunakan. Ada warna orange, ada warna hijau menyala lah gitu, hijau neon, biar gampang kalau misalkan berpisah dengan anggota-anggota yang lain ya. Dan jangan lupa biasanya selalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan kami gitu sebagai orang Sunda yang mau masuk ke hutan ya, karena mayoritasnya kebanyakan warganya Muslim gitu, orang-orang Islam lah seperti itu ya, memang turun temurun. Dan itulah pesan-pesan atau secara oral dikatakan kepada kami gitu, bahwa kalau mau memasuki area-area hutan itu Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oke, ini sudah mau memasuki kawasan hutan bambu ya. Kedengeran kalau misalkan ada yang koclok-koclok, berarti ini gelas ya, gelaseng. Dan dengan kecepatan berjalan yang tidak terlalu pelan ya. Karena kalau misalkan posisinya nanjak, becek, itu justru jalan itu harus agak cepat. Karena kalau enggak, sepatu nancep ya. Soalnya ini tanahnya masih tanah merah. Ya. Ya, di sini nanti ada 2 jalan. Nah, 2 jalan ya. Ini yang lurus, ini bakalan ke sawah. Dan ini tuh ke kopi. Ini ke kopi, dan yang sebelah sini, nah ini kudu naik lah. Nah, yang ini bakalan OTW ke kebun salak. Ikutin ya. Oke. Nah, ini udah masuk ke jalur menuju ke kebun salak. Nanti ada sedikit marica juga, karena tumpang sari pangan pasti kelewatan ke situ. Dan ini aduh, nanjak pisan lur ya. Tuh. Tingali. Ini tuh nanjak sekali. Seperti inilah ya. Tuh. Dan ininya juga rumput-rumput liarnya juga udah pada tinggi kalau di sini.
seger lah pokoknya kalau udah di kawasan ini nih. Soalnya wilayahnya terbuka ya. Dan pepohonannya itu nggak rapat. Bisa dilihat. Tuh, pepohonannya itu tidak rapat-rapat. Jadi banyak space atau banyak ruang. Oke. Nanti kita lihat. Biasanya kalau di sini tuh masih ada bagong lah gitu. Bagong tuh apa ya? Babi hutan. Jadi waspadalah. Kalau ada bagong nyebut wae gitu orang. Enggak ya, nanti ada bekasnya nih. Bekas lewat-lewat mereka. Ada sebelah sana ya. Sebentar. Nah, ini nih bekas lewat-lewatnya. Itu pasti ada binatang-binatang, bekas-bekas binatang ya. Terus arek bagong, arek naon lah, asup kadinya. Tekunan naon. Ya, sekarang mau menuruni sebentar ya, tali sepatu copot. Diasupkan we ka dieu meh tere. Aduh. Sabar, kalem. Kalau orang Sunda bilang kalem itu kudu tarapti euy. Seperti itu ya, teliti lah ya gitu, jangan ada yang ketinggalan tuh ini, terutama ini makanan lur, soalnya capek kalau udah sampai di bawah itu. Rasa lapar ya. Ini udah seberapa menit ya, 7 menit lo geus nepi terus kedeng deui euy. Nah, ini akan mundur, licin tuh, licin pisan. Nah, kalau mau lihat seperti ini ya tuh, kecuraman. Jadi kalau di atasnya tuh kelapa gitu ya, pohon-pohon kelapa yang memang sudah agak keropok. Itu bukan kelapa yang suka menghasilkan buah gitu, tapi kayak kelapa non buah. Dan kayunya yang diambil, kayu batangnya. Nah, ini posisinya turun ya. Dan memang menggunakan tenaga yang justru lebih besar daripada nanjak gitu, karena takut kepeleset juga. Kalau kepeleset kan ke yang tanah-tanah yang curam gitu dah, takutnya banyak duri, terutama duri-duri salak ya. Oke. Jarang pun dia. Yap. Nah, bisa dibedakan ya nuansanya ini. Lebih segar lah kalau nuansa-nuansa yang mau ke kebun salak gitu. Soalnya lebih banyak tanaman-tanaman liarnya daripada yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan masih araranggang. Araranggang itu pada berpisah gitu pohon-pohonannya. Kalau ini kan besar ya ininya. Tuh, pohon-pohonnya itu lebih gede di daerah sini gitu. Nanti salaknya itu ke bawah. Tapi harus ke rest area dulu. Udah haus satu orang, artinya haus. Terus lapar oge kan sekarang jam seberapa? Jam 12. Jam 12 mah makan siang, petani mah dapet makan siang jam segitu mah. Duh. Oke. Ya, di sini juga banyak kayak yang tumbuh-tumbuh sendiri gitu, kayak pisang naunya. Pisang hurang. Pisang hurang tuh yang nantinya merah pisangnya, kulitnya. Oke. Terus aduh, bambu karena bambu mah kieu. Teman-teman ini lebih ekstrim ya jalanannya gitu. Kalau mau lihat tuh dari kejauhan seperti inilah menuju rest area via kebun salak. Aduh, banyak keladi juga nih, keladi. Emang banyak yang kayak gini mah, jadi kalau mau tinggal bawa we gitu, tapi dah hoream. Ya, kesini terus muter, waduh. Ya, ada pohon jambu mete ya, aduh. Ya, banyak sarang laba-laba ini karena muka. Nah, ini jambu mede. Tuh jambu mede, tapi belum berbuah karena sudah habis, harusnya September dan Oktober. Oke. Ini mendekati rest area. Oke. Aduh, gampang. Oke. Sudah sampai ya di rest area dulu.
mau masak dulu air dan makan siang dulu. Nah, jadi kayak gini nih, ya dihau tuh. Kita juga bisa lewat ke bawah ke sini dan curam. Ini harus turunnya kayak gini dulu. Oke, lancar. Oke. Wow. Nih udah ada di bawah. Sedikit lagi mau ke bawah ini. Ya, kita adventure lagi nih. Aduh. Terjerembab lagi ya. Oke, simpan dulu di sini. Mau ke dari tali sepatu dulu. Aduh. Oke. Kita lanjut masuk ke kebun salak. Nah, ini openingnya nih. Kalau kebun salak tuh kayak gini. Tuh. 1, 2, 3. Bentar ya. Harus lihat dulu. Nah, ini sudah masuk ke area salak ya. Mau masuk ke area salak lebih tepatnya. Lo barengit, lur. Jadi kudu hati-hati juga. Ya, kalau orang teh asa make duduk, tapi make topi, kumaha sih? Si Repa. Tunggu ya, saya pakai duduk dulu. Nah, itu tuh pohon yang tadi yang udah ada pentilnya sedikit aja. Pentil salak, aduh, capek. Ke kebun salak akan lebih banyak berkeringat ya, karena kita tuh banyak nunduk. Kita berburu mencari etnofood lain ya. Maunya sih ke kebun kopi, tapi cuma mau carangka nanya. Mungkin minggu depan. Karena harus mapping dulu, harus survei. Ini ada talas-talas nih, talas. Ya kalau di kebun salak banyak karena lembab ya, banyak tumbuh talas. Lembab, talasnya itu talas hidung, talas putih. Oke. Ini tuh kosong ya, jadi harus loncat kurang. Hup, ya. Sini juga ditemukan banyak kapulaga dan porang ya. Nanti depannya kalau ada nunduk lagi. Ini jenis porang yang tumbuh dengan sendirinya. Ya, ini porang ya. Porang-porang kecil ini. Yang agak gede ini Ya. Yang gede di sana.